domba tu tumbuh-tumbuhan. Ni Kristen ni gila babi, mabuk ketum, mabuk ni taisong, tahu? Domba tu binatang lah, dan domba tu merujuk kepada Tuhan kalian. Inilah tak kalian menyamakan Tuhan dengan makhluk, apalagi dengan manusia, malah dikatakan binatang. Tuhan tu bukan hanya binatang, setan, iblis, penyesat, Lucifer. Tak ada di Bible kalian. Baca Bible kalian ya. Sama penghinaan di Bible. Coba ini, patung-patung dibikin, dah kan? Di gereja dibikin patung Yesus kan, enggak dikasih baju, enggak dikasih celana. Kalau ditiup angin terselak, dia punya sempak kain tutup terjuntai batangnya. Bodoh kalian Kristen. Ini yang menghinakan siapa? Cuba aku tanya, yang menghinakan siapa? Coba bapa kalian, ibu kalian dibikin satu gambar, diletakkan di gambar di depan rumah kalian itu, dibikin nggak pakai baju, nggak pakai celana, gimana? Marah nggak kalian? Itu dan ya, yang menghinakan siapa, yang menghujat siapa? Baca Bible kalian, gitu ya. Nah, jadi sekarang aku lanjut kepada Kristen ni kenapa botol mereka ni, bodoh, tolol, bahlul, gitu ya. Sebab ada tertulis di Bible kalian itu dan ya. Nah, bukan aku yang mengata. Jadi kalian Kristen tu memang sudah dinubuatkan untuk menjadi botol. Nanti ya. Itu sebab kalian tak bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan, mana utusan, mana yang mengutus. Ini kan kalian yang bodoh. Tertulis kok di Bible kalian. Nah kan? Bukan aku yang ngomong, aku hanya menyampaikan aja. Nih, baca di Bible kalian. Nah kan? Itu sebab jangan banyak makan babi dan babi jangan banyak makan. Bodoh kalian jadinya. Nih, perhatikan di Bible kalian. Aku bacakan kepada kalian ya. Ada nubuatan untuk kalian menjadi bodoh. Itu sebab pergi gereja tu baca Bible-nya. Bible jangan diketek pergi gereja. Ngerti ya? Ini banyak Kristen pergi gereja, Bible diketek. Enggak masuklah ke otak kalian Kristen, bodoh. Baca lah Bible-nya. Nah kan? Pergi gereja tu joget-joget, tergedik-gedik, kesurupan pergi gereja. Pergi gereja tu baca Bible. Udahlah 2 jam. Ini hari enggak tahu pergi gereja kalian ni. Enggak tahu. Nih. Perhatikan, ini nubuatan ya untuk kalian Kristen menjadi botol. Ada di Bible. Baca lah Bible-nya. Jangan pergi gereja hanya baca Yohanes 1. Pada mulanya. Itu dibaca sampai meninggal. Bodoh, nyembah manusia kalian. Nih, perhatikan nih. Datanya, perhatikan ya. Nih, ini nubuatan untuk kalian Kristen menjadi bodoh, botol. Apa tu botol? Nih, perhatikan nih. Aku pakai data lo ini lo. Dan dengan kalau ngomong menghujat. Kalau otak tampar juga Kristen bodoh ni. Perhatikan di sini, ya. Di Yeremia 4 titik bertindih 22 TB. TB ni apa? 10 botol. 10 botol. Urusan kalian lah ya. Jangan marah, aku hanya membacakan. Nah, apa kata di sini? Perhatikan. Catat jangan pelangak-pelongok. Aduh, catat ya, pelajaran bagus ini. Nah, sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol. Apa itu botol? Cuba aku tanya kalian Kristen. Di sini udah jawab botol itu apa? Botol itu apa? Macet, bodoh kalian. Ini kan udah jawab di sini. Perhatikan nih. Bodoh tambah tolol. Jadi artinya apa? Botol. Nah. Ini di perjanjian lama nubuatan. Ini nubuatan. Jadi harus tahu ini nubuatan untuk siapa? Nubuatan untuk kalian menjadi botol. Tahu ya? Nah, jadi jika ada nubuatan di Bible, ada penggenapannya. Itu sebab kalian bodoh naik komal-komal Muslim, ditanya apa, jawabnya apa. Bodoh, ditanya Tuhan berapa? 1. Bapa Tuhan, ya. Roh Kudus Tuhan, ya. Yesus Tuhan, ya. Berapa Tuhan? 1. Bodoh kalian. Nah kan? Itu nggak bisa menghitung. Bola nggak mau. Nah, jadi ini nubuatan untuk kalian Kristen. Jadi keluar daripada nubuatan ini kalian Kristen ya. Supaya pintar dikit kalian. Kalau tidak bodoh sampai meninggal. Nah, jadi jika ada nubuatan, pasti akan ada penggenapan untuk kalian Kristen. Penggenapan di mana? Nah, di perjanjian bohong. Salah, sorry, perjanjian baru. Tapi memang bohong pun. Perjanjian baru itu berbohong semuanya. Nih, perhatikan di sini. Ini penggenapan untuk kalian menjadi botol tadi. Nih, perhatikan. Di 1 Korintus 4 titik bertindih 10 TB 10 botol. Kami bodoh. Cuba aku tanya Kristen.
Kami di sini siapa? Kami di sini macet, bodoh. Kalau Kristen bodoh, banyak makan babi, bodoh. Itu sebab belajar Bible, nanya kalau nggak tahu. Kalau udahlah nggak tahu, pergi gereja 1 minggu 1 kali. Itu pun pergi 2 jam, joget-joget, nyanyi. Kalau mau nyanyi, joget-joget, disco sana. Ngerti ya? Nah, jadi kami di sini, kalianlah Kristen. Udah berulang kali ku jelasin. Kalau nggak mau catat, bodoh, banyak makan babi, tikus, sepatu karet makannya, sumbat lo otaknya. Ngerti ya? Nah, jadi kami di sini, kalianlah Kristen. Ngerti ya? Kenapa aku bilang kalian? Kenapa aku bilang kalian? Yang nulis Korintus kan Paulus. Siapa yang nulis Korintus? Aku yang nulis. Kepala otak kau Kristen bodoh. Aku yang nulis Korintus ini. Yang nulis Korintus ini kan Paulus. Benar kan? Yang ngikutin ajaran Paulus siapa? Aku yang ngikutin. Kepala otak kau aku ngikutin. Mana pula aku ngikutin si Paulus bodoh itu. Yang nulis Korintus kan Paulus. Yang ngikutin ajaran Paulus kan kalian Kristen, bukan Islam. Jadi kami di sini siapa? Kristen lah, hotel bodoh. Bahalul botol sekali kan. Gampang kok ngertinya ini. Itulah sebabnya aku bilang jangan banyak makan benda-benda yang haram. Ini babi dimakan, tikus dimakan, monyet pun dimakan kalian Kristen. Bodoh otaknya sumbat. Ngerti ya? Itu sebab kalau Tuhan melarang memakan sesuatu haram dimakan ini dan itu, jangan ditanya, Tuhan mengapa engkau melarang kami memakan babi? Jangan ditanya. Islam nggak ada bertanya dilarang. Ya udah jangan makan. Kalian Tuhan melarang memakan babi di Bible. Kalian makan lah. Bodoh sampai meninggal, nyembah manusia. Bodoh kan? Itu baca nih. Jadi di sini kami ni siapa? Kalian Kristen. Jadi cara bacanya gimana? Kristen. Bodoh oleh karena Kristus. Nah. Jangan marah kan? Mungkin agak menjengkelkan, mungkin agak kaget kalian dengan data yang kukasih. Sebab ini pelajaran. Memang ini tidak pernah diajarkan di gereja. Jadi kalian beruntung kalian dan ya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat daripada aku. Jangan pelangak-pelongok kan. Ku tampar kalian, putus kepala kalian semua sekali ya. Jadi catat pelajaran yang aku sampaikan, gitu ya. Nah, jadi jelas ya ada nubuatan. Jadi teman-teman Muslim jangan lagi nanya aku ya, teman-teman Muslim, kenapa pendeta besar Ahaya Kristen kalau naik ke koma-koma Muslim bodoh terus? Sebab mereka memang ada nubuatan, memang ada penggenapan untuk bodoh. Ya, jadi kita enjoy aja melihat mereka bodoh ni. Sebab kalau nggak ada Kristen juga sunyi hidup kan, kan? Jadi harus ada Kristen. Nah, jadi jelas ada nubuatan, ada penggenapan. Nah kan? Nah, mungkin nggak cukup lengkap kalau aku hanya memberikan nubuatan dan hanya penggenapan. Aku kasih juga ya bukti-bukti yang valid, yang berlaku di lapangan ya. Buktinya apa? Yang pertama lihat aja di koma-koma Muslim itu, kan? Lihat di koma-koma Muslim Kristen yang naik. Nah kan? Ditanya A, jawabnya B. Ditanya B, jawabnya C. Ditanya C, lah balik ke A. Bodoh nggak? Bodoh Kristen. Banyak makan babi, tikus, congor babi dimakan. Bodoh sampai meninggal. Nah kan? Itu bukti yang berlaku di lapangan, di koma-koma. Lihat aja itu. Nah kan? Ditanya, Tuhanmu siapa namanya? Yesus. Tuhannya Bunda Maria siapa namanya? Macet dia. Pelangak, pelongok, nyelam timbul, kabur. Nangis di pojokan. Baru nanya itu loh. Itu Kristen itu. Malahan Kristen ketika diberikan data Bible, mulai dia pelangak, pelongok. Malahan ada Kristen yang baru tahu. Wah, ini Bible nih, ini Bible. Baru tahu dia. Berarti Kristen gak baca Bible. Benar kan? Gak baca dia. Yang dia tahu pergi gereja, Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Kepala otak kau masa punya nonot bertuhan, otak pun jadi Tuhan dia. Aneh aja. Itu sebab akal tu dipakai, ten. Akal tu dipakai. Jangan akal diletak di kepala lutut. Tahu enggak, Oten? Kepala otak kau Kristen bodoh ya. Nah, itu bukti yang pertama. Bukti yang kedua apa? Bukti kedua. Cuba kalian kalau teman Muslim ya, kalian ini hari kan mereka kan pergi gereja tu ini hari kan, pagi ini kan, maka kan? Cuba kalian ngintip di gereja, ngintip. Ngintip.
Tapi jangan ketahuan nanti. Nanti mereka salib pula kalian nanti. Jadi Tuhan kalian ya. Nah, cuba kalian pergi gereja itu dan kalian ngintip kan, ngintip itu kan. Itu pasti tu. Apapun yang dikatakan oleh pendetanya tentang Kristus ini, jemaat wajib percaya. Apapun terjadi, apapun. Nah kan? Wajib percaya. Walaupun itu enggak tertulis di Bible. Apa dikatakan pendetanya? Itu. Kan udahlah pergi gereja duk joget-joget tergedi-gedi kan, mabuk lagi. Udah kan? Pendetanya sibuk nyukur bulu. Baca pun Yohanes 1 aja. Apa kata pendetanya? Kita jemaat Kristen percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib, kita pasti masuk syurga. Oh, jemaatnya mangut-mangut tu. Ya Pak Pendeta. Ya, kita masuk syurga ya. Hure hure, tepuk-tepuk tangan dia. Tepuk-tepuk tangan dia. Padahal pendetanya congor aja. Di Bible enggak ada tertulis Yesus itu Tuhan, enggak ada. Tetapi kenapa jemaat-jemaat di gereja percaya? Kenapa? Sebab mereka bodoh nih. Kristen bodoh oleh karena Kristus. Apapun diberitakan oleh pendeta tentang Kristus, jemaat harus percaya. Benar kan? Apalagi dikatakan pendetanya di gereja, Yesus itu Tuhan kita. Kita percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib, telanjang bugil, kita pasti masuk syurga. Dosa kita udah ditebus. Tepuk tangan, bangun jingkrak-jingkrik, mabuk lagi tu, joget-joget tu. Benar kan? Itu yang berlaku di gereja. Sebab apa? Sebab Kristen memang sudah digenapin untuk menjadi bodoh, gitu ya. Nah, jadi jangan aneh. Tapi jadi aku mengajak kepada kalian Kristen, keluarlah daripada nubuatan dan penggenapan ini, gunakan akal yang sihat. Ngerti ya? Akal tu dipakai, jangan akal tak di kepala lutut, nggak bisa berfungsi otak kalian. Ngerti ya? Nah, jadi harus kalian mengerti dengan apa yang aku sampai. Jangan lagi kalian nanya mengatakan ya framing, menghujat, mengatakan oten botol oten. Data enggak ada kepala otak kau. Aku ni pendeta besar. Aku tu lebih mengerti Bible daripada kalian. Ngerti tak Kristen? Tu sebab aku tantang kepada pendeta-pendeta sampai ke saat ini tidak ada satu pendeta yang daripada seluruh muka bumi termasuk di planet Mari, Zuhal, Pluto sana gak ada yang bisa membantah aku tentang kasus kecurian keledai yang dicuri oleh Yesus bersama 2 orang anak buahnya itu yang tidak dikembalikan. Tidak ada satu data pun Kristen, terutama pendeta, membantah aku tentang itu ya. Jadi aku harap kepada kalian Kristen, pendeta pun gak bisa bantah aku, apalagi kalian Kristen jemaat sekolah minggu gak bisa bantah aku. Nah kan? Jadi kalian harus memahami tentang ini ya. Jadi gunakan akal yang sihat supaya kalian itu pintar di masa hadapan. Jangan pergi gereja hanya joget-joget, tegedi-gedi, kesurupan kalian. Tampar kalian Kristen buruh kali semua sekali ya. Mungkin begitu ya Bang Blender tentang menjawab tentang ini. Suatu ilmu yang bermanfaat ini pagi ya, supaya kalian Kristen menjadi sedikit pintar. Mungkin begitu moderator ya. Silakan. Ya, izin. Selamat pagi Bang Roma. Selamat pagi Roma. Selamat pagi. Assalamualaikum saudaraku. Assalamualaikum kaulah. Don King. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kristen. Masuk dia. Perang. Serang. Masuk. Serang. 4. Kau masukkan Malaysia anjing ini. Iya mak. Sabar. Kalian ni Kristen tahu kalau makan babi di siapa dulu hostnya kok. Sabar. Jangan panas lah, slow lah bos. Jangan panas. Ya, slow lah Don King. Ini kan pakai data. Yang disampaikan pakai data. Malaysia binatangnya asal ngomong aja jeplak. Aduh mak jangan panas. Tahu ya. Serang. Slow lah. Udah lagi. Sebentar, siapa nih? Apa namanya? Arsip. Siapa nama kau nih? Selongor nih. NB apa? Apa? Tadi kau panas di bawah, kau menyerang lah. Cepat buka mic kau. Silakan. Apa yang mau aku bilang? Ada yang mau sampaikan? Berisik kali blender ini, kayak blender rusak. Minta dibuang. Aduh. Sampaikan. Apa yang mau disampaikan? Udah, puaskan dah. Gas. Gas ini. Kayak buru babi kan gitu.
Ya udah, ini yang membicarakan Al-Hais pendeta. Udah, kalian serang lagi, serang, dah. Gas. Gas. Kalian gas. Ya, kalian gas. Udah gas lah, gas. Tadi yang bicara Al-Hais bukan aku. Aku kan diam. Apanya? Udah gas. Silakan Don King, nggak boleh ngomong kayak gitu Don King. Ngomonglah, sampaikan, batal lah pakai data. Silakan Don King. Merajuk. Inilah najis kita merajuk. Disuruh bantah-bantah lah. Udah, silakan lepaskan dah. Gas. Jangan ribet kalian ya. Jangan ribet ya. Jangan ribet kalian ya. Gas. Merajuk. Jadi aku lanjut sedikit ya. Blender. Ini mungkin Izin potong blender. Siksa dulu aku blender biar masuk surga aku blender. Bersihkan dulu. Siksa dulu aku. Biar masuk surga aku blender. Enggak perlu blender. Pemimpin pada zaman dahulu. Okey, aku lanjut sedikit ya teman-teman. Ini penting untuk mungkin banyak Kristen ya. Mungkin kaget dengan data-dataku sebab memang kalian bodoh enggak pernah baca Bible kalian. Satu-satu. Sama nih teman-teman kalian Kristen ni. Itu sebab pergi gereja baca Bible. Ini ketika aku menampilkan data, kaget kalian. Wah, ini Bible. Sampai kan kalian pasti kalian goyang lutut kan? Itu sebab Bible tu dibaca, jangan diketek. Ngerti ya? Nah, ternyata ini berkait dengan Yesus Mokondo. Sedikit ya Bang Blender dan teman-teman. Ini harus aku kasih tahu juga kepada teman-teman Kristen. Ternyata benar yang dikatakan ataupun tadi dikatakan oleh Bang Blender dan teman-teman, Yesus Tuhan kalian itu Mokondo. Dia birahi janda, sosok hebat dia. Nah kan? Birahi janda Tuhan kalian. Kurang ajar, bejat setan si Yesus ini. Yang diutus kepada Yunani ya. Yang ada di Yunani sana ya. Ini harus dibedakan Yesus yang diutus kepada Bani Israel dengan Yesus yang buatan Yunani yang kalian sembah ni hotel. Ternyata Yesus yang kalian sembah ini Mokondo, bejat setan. Bukan aku yang bilang, ini Bible ya. Aku hanya menyampaikan data yang ada di Bible. Ini kalian catat ya. Ini kurang ajar juga si Yesus. Dia birahi janda, dia bejat. Malahan dia bukan masalah kalau dia birahi, kalau dia benar ingin enggak apa-apa. Ni birahi melirik katanya, oh enggak, Tuhan kami enggak ada nafsu. Kepala otak kalian Kristen, baca Bible kalian. Nih, aku kasih data kepada kalian ya. Di sini ada perintah ya, ada perintah. Kalau ingin bantah aku nanti ya ini teman-teman Kristen. Tapi bantah pakai data, jangan congor. Itu sebab congor babi jangan dimakan. Jadi babi kalian, nyondol aja ya. Nih, perhatikan di sini. Di sini ada satu perintah daripada Yesus memerintahkan menolak pendaftaran janda-janda. Yesus suka janda. Kalian baru tahu kan? Itulah baca Bible, Ten, bodoh. Pergi gereja nggak mau baca Bible. Sok tahu kalian. Kalau otak lah kalian Kristen bodoh. Aku tampar kan. Nih, perhatikan di sini. Di sini ada satu perintah Yesus ni birahi. Ini ayat Bible loh ni. Ni kenapa aku bilang birahi ni? Ini itu sebab baca ayatnya pun jelas ni. 1 Timotius 5 titik bertindih 11 TB. TB ni apa? Tuhan birahi. Yesus ni birahi, kurang ajar, setan. Bukan Bible ya. Kita baca ya di sini ya. Ini kalau ngomong ayat ini menghujat apa lagi lah, kalian nggak baca Bible kok. Aduh, kalian ini kusalib kalian terbalik nanti. Nih, perhatikan di sini ya. Apa perintah Yesus? Perhatikan. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, kerana apabila mereka sekali digairahkan, digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus. Cuba aku tanya Kristen ni. Kristus ni siapa? Kristus ini macet, bodoh kalian, memang bodoh, menyamakan babi, bodoh kalian. Kristus ni kan Yesus di sini. Nah kan? Mereka itu ingin kahwin. Gaget kan? Itu sebab kalian nggak baca Bible. Betul ngomong, kemarin Ahayas mengatakan Yesus birahi janda. Lah, memang datanya ada kok di Bible. Bukan aku yang mengarang-arang ini. Bible kalian mengatakan. Nah kan? Nah, jadi di sini perintah Yesus menolak pendaftaran. Jadi janda-janda didaftarkan. Ini namanya
pendaftaran janda, ya, sesi pendaftaran janda. Jadi Yesus nggak mau janda yang muda. Yesus suka janda yang tua. Agak lain Yesus agak lain, ya. Nah, jadi Yesus suka janda yang tua. Ternyata jelas ada perintah. Ternyata ada udang di sebalik bihun. Mi, ya. Ternyata perintah Yesus ada sebab. Ternyata menurut data Bible, Yesus memang melirik janda tua. Ini, nah kan? Aku mengatakan kepada kalian, kenapa? Sebab kalian marah ke aku mengatakan, Hayas, Yesus nggak pernah dia birahi janda, nggak ada. Lah, kepala otak kalian nggak baca Bible. Bacalah Bible, ya. Ternyata malahan Bible udahlah nggak mau baca. Kemarin banyak Kristen bikin kertas Bible tu balut tembakau, isap rokok. Miskin ya kalian Kristen, miskin ya kalian, ya. Kalau nggak ada uang beli rokok, mintalah Bang Blender ini dikasih kok. Nanti kalian ni memang Kristen miskin kalian, yang gimana-mana memang miskin otak, miskin rupa. Udahlah ceweknya muka kotak, bodoh. Nih perhatikan di sini, ya. Aku kasih ke kalian datanya. Itu sebab baca Bible, Loten, bodoh. Nih, ternyata menurut data Bible, Tuhan kali ni mau kondo. Sok-sok hebat dia. Padahal nggak ada apa. Nih, perhatikan. Nih. Di Lukas 7, titik bertindih 13 TB, Tuhan birahi, Tuhan bejat. Tuhan kalian setan ni. Perhatikan di sini, ya. Nih, sebab dia ini selain daripada birahi kepada janda, membuat perkara yang tidak senonoh, kan? Dia juga birahi keledai betina. Udah dicuri keledai, dicolok pantat keledai. Kurang ajar, biadab, bejat si Yesus Yunani ni, ya. Nah, ini aku bacakan kepada kalian ni. Perhatikan, ya. Dan ketika Tuhan, nih Tuhan. Cuba aku tanya kalian Kristen, Tuhan di sini merujuk kepada siapa? Macet, bodoh, nggak ngerti Bible kalian, bodoh macam babi, tikus kalian Kristen. Ini kan Tuhan di sini kan keimanan kalian kan, Tuhan ini kan merujuk kepada si Yesus itu. Benar kan? Si Yesus kan? Kafir. Oi, kafir. Udah kafir bego lagi kalian. Bodoh. Kan Tuhan di sini kan merujuk kepada Yesus nih. Benar kan? Nah, jadi cara bacanya, dan ketika Yesus melihat janda itu. Yesus lihat janda, woi. Nih, perhatikan nih. Yesus melihat janda. Lepas tu kalian mau bantah lagi aku. Hayas menghujat, Yesus melirik janda. Ni data ada. Ni data. Lukas 7:13. Mau marah aku. Kepala otak kau. Tampar kalian Kristen bodoh. Data ada kok. Mana sih? Nah, jadi kita baca lanjut. Dan ketika Yesus melihat janda itu, tergeraklah hatinya. Nya ni siapa Ten? Cuba kita tanya Nya ni. Nya ni siapa? Macet, bodoh, banyak makan babi. Nya ni kan Yesus. Ini kan cerita Yesus ini. Yesus, Tuhan Yesus ni kan, di sini kan. Tergeraklah hatinya, hati Yesus, oleh belas kasihan. Mungkin agak lucu kan, tapi inilah data yang ada di Bible. Cuma kalian gak pernah diajarkan di gereja. Yang kalian tahu Yesus itu Tuhan, Tuhan itu Yesus. Kepala otak kau Kristen bodoh. Baca Bible, ya. Nah, jelas ya di sini, ya. Jadi tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia ni siapa Ten? Oi, kafir. Oi, kafir, Kristen bodoh. Catat ni, jawab. Di sini ia ni siapa? Macet kalian, memang bodoh kalau nggak bisa jawab kalian. Ia ni kan Yesus di sini. Jadi lalu Yesus berkata kepadanya, Nya ni janda tadi itu, janda tua yang Yesus menolak pendaftaran janda muda kan Yesus suka janda tua kan? Benar kan? Jadi Yesus berpesan kepada janda itu, jangan menangis sayang. Nah, mungkin ni banyak ni Kristen. Wah, di situ nggak ada perkataan sayang. Itulah kalian Kristen bodoh kalian. Kalian itu kupesan kalian. Ini ngaku-ngaku kami punya Roh Kudus. Kepala otak kau Kristen bodoh.
Kalian itu sebab kalian nggak punya Roh Kudus. Kalian nggak membaca Bible dengan bimbingan roh masalahnya. Jadi kalau membaca Bible harus dengan hikmat. Ngerti ya? Ini banyak Kristen baca Bible tanpa hikmat. Jadi aku penuh dengan Roh Kudus ya. Aku membaca Bible dengan hikmat. Jadi di sini ada perkataan sayang di sini. Perhatikan. Di sini Yesus mengatakan kepada janda itu, jangan menangis sayang. Nah, cie. Kulang bejat ya. Ini aku kasih tahu kepada kalian kenapa? Sebab banyak Kristen mengatakan, oh Tuhan kami datang ke muka bumi enggak ada nafsu dia. Kepala otak kau. Ini datanya valid kok, ya. Jadi harus membaca Bible kalian ya. Mungkin izin sedikit aku lanjut sedikit ya. Jadi jelas ya, Yesus Tuhan kalian, aku menjawab kepada Kristen, Tuhan kalian memang mokondo birahi dia, bejat melirik janda tua dia, kurang ajar, biadab ya. Nah, di sini aku ingin tanggapi sedikit di sini Yesus mengatakan ya, mengatakan apa? Jangan menangis sayang. Ternyata si Yesus Yunani buatan Paulus yang kalian sembah nih Kristen, dia nih munafik. Munafik. Kenapa aku bilang munafik? Dia berbicara kepada janda ini jangan menangis. Lah, malahan dia yang menangis. Cengeng Yesus ini. Cengeng Tuhan kalian. Inilah akal harus dipakai. Masa Tuhan menangis? Cengeng, mewek. Oh, pasti Kristen ngomong ke aku ya, teman-teman. Pasti kemarin ada Kristen bicara ke aku. Wah, mana ada Tuhan kami menangis? Malahan Tuhan kami nggak pernah menangis. Dia Tuhan, nggak mungkin menangis. Kepala otak kau. Berarti kalian Kristen nggak baca Bible. Itulah bodoh kalian, nyembah manusia. Ini aku kasih data kepada kalian ya. Sebab baca Bible, Tuhan kalian cengeng, menangis, nangis, sudah lahir nangis dia. Nih, perhatikan datanya ya. Nah, itu sebab membaca Bible. Jangan Bible tu diketek pergi gereja. Udahlah nggak tahu Bible, nggak tahu, sok tahu. Sok tahu. Nih, perhatikan di sini. Nih, Oten, bodoh, woi, kafir. Udah kafir kalian, bego lagi kalian, sembah manusia. Nih, perhatikan data di sini, ya. Nih Dongking, kamu catat Dongking. Ku tampar kamu nanti, putus kepalamu. Udah bodoh kamu, kafir, bego lagi kamu ya. Nih, perhatikan di sini. Sebab banyak Kristen DM aku mengatakan, wah gak ada Tuhan kami menangis. Lah, bodoh gak baca Bible, banyak makan babi, tikus. Nih, Tuhan kalian menangis. Datanya di mana? Di Yohanes 11 titik bertindih 35 TB. TB ni apa? Tuhan bersedih sampai menangis. Tuhan kalian. Ngerti ya? Nah, nih perhatikan. Apa kata di sini? Perhatikan. Nih. Maka menangislah Yesus. Nangis, cengeng. Allah, kasihannya. Malahan Yesus ni memang Yesus daripada sedari kecil dia menangis ya teman-teman. Kasihan ya. Jadi ini aku ingin menjawab kepada kalian Kristen yang membantah aku. Itu sebab aku kasih tahu kepada kalian Kristen, kalau ingin membantah aku dengan data. Sebab aku selalu berpandukan data. Kalau aku mengatakan Tuhan kalian itu birahi janda, ada datanya. Tuhan kalian menangis cengeng, ada datanya. Tuhan kalian mati terkutuk telanjang bugil, ada datanya. Tuhan kalian setan, iblis, Lucifer, Yesus itu ada datanya. Jadi kalau ingin membantah aku dengan data-data yang valid yang ada di Bible. Mungkin begitu ya Bang Blender dan teman-teman, secara sementara sebelum aku lanjut kepada tentang nasib daripada keledai betina. Silakan. Don King. Dibantah Don King. Janganlah nggak dibantah. Dibantah. Jangan mengamuk-ngamuk. Jangan ngamuk-ngamuk. Apa yang disebutkan itu data. Apa yang disebutkan salah enggak? Kan begitu. Apa yang disampaikan pendeta besar salah tidak? Gitu loh. Jangan kejang-kejang, bos. Apa ya? Itu namanya jago kandang ini semua ini Islam. Ya, jago kandang. Hanya karena di komunis. Aduh, jago kandang. Itu curhat namanya. Itu curhat. Enggak ditanggap. Itu data loh. Silakan, apa yang disampaikannya salah tidak? Udah tanggapin aja. Kok jago kandang jawabannya?
Ntar kasih waktu menanggapi ya. Ya, silakan. Oke, yang ditanggapi oleh siapa tadi tuh yang orang Malaysia itu aku rasa ya terserah dia lah. Kalau emang kayak gitu, ya udah kayak gitu, nggak masalah. Pasrah kali. Gitu aja. Pasrahkan. Kenapa bang? Abang jangan nangis gitu loh bang. Niko mah gak bisa nangis bang. Abang nanti dikik loh. Jangan menangis, suaranya sedih aku dengar bang. Gak apa-apa bang, jangan gitu. Gak apa, tanggapi aja bang. Tentang Yesus birahi janda, tentang Yesus Hanya berani di komalnya kalian. Bah. Kok curhat? Jangan curhat lah, berani ngomong kemana? Enggak ditanggapin lah. Kok jawabannya itu nggak nyambung? Orang dikatakan maka menangislah Yesus. Kok berani di kandang? Kenapa? Jawabannya apa jawabannya? Tapi Bang Blender, bukan masalah bukan itu aku tanya. Yang ku tanya kenapa Yesus ni munafik dia. Dia ngomong orang jangan menangis. Kan dia bicara kepada janda tadi itu jangan menangis. Dia yang menangis. Kurang ajar, ini kan munafik namanya. Coba Bang Doging ditanggapi bang. Silakan. Munafik Yesus. Kejam setan. Kalau ini benar, aku tidak bisa berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa sendiriku, betul. Blender. Apalagi. Izin Blender. Ya. Kita di hidup dunia nyata relate. Terus Kan ngapain? lonte itu termasuk manusia juga profesi. Kalau nggak ada lonte, jomblo apa nggak coli? Aduh. Itu Mananya Blender? Itu ajaranmu Matius 21 nomor 31. Enggak, kita ini cerita tentang dunia. Kalau nggak Iya. ada lonte apa nggak coli? Iya, Berisik memang. sekali Blender ini. Kayak blender rusak. Iya, Coba memang aku betul. tekan blender. Curhat pula di sini, Siksa. jangan curhat. Siksa dulu aku siksa. Biar masuk surga aku. Kalau udah gugur dosa aku kena siksa masuk surga aku. Nggak perlu disiksa, kau udah masuk neraka kau, nggak perlu masuk. nggak perlu masuk surga. Sekarang nggak ditanggapin. Oh, si paling taat. Ada mau ditanggapin? Mak tarik napas dalam tarik napas. Kenapa juga lagi tersihan aku? Dalam mak. Ini lah kadang. Nggak bisa berkata apa-apa, tarik napas saja. Rusak Blender. Rusak. Bang bengkel ini Blender. Iya. Tarik napas. Enggak sih paling enggak tanggapin lah. Naik ke atas perlu ditanggapin. Lah. Si paling taat. Apa tanggapan taat? Hah? Apa? Ya, nggak bisa berkata. Bang Len, mereka padahal bertiga ya kan? Kenapa nggak bisa bersatu gitu? Oke, gini aja Bang Blender. Memang sampai ke saat ini nggak ada satu pendeta pun bisa menanggapi aku, nggak ada. Apalagi jemaat sekolah minggu, nggak bisa. Sebab ini data bos, ya nggak bisa dibantah, gitu ya, nggak bisa. Memang nggak ada data yang bisa membantah, gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin ini teman-teman Kristen ya. Kalau kalian nggak bisa bantah aku, kalian biasa ngomong begini. Kalau orang diskusi sama aku, nggak bisa tanggapi, ngomong mohon ampun pendeta besar, aku nggak bisa jawab, gitu loh ngomong. Mana sih? Jangan kalian diam 1000 bahasa kalian. Ini ada hantu nih, hantu naik nih. Ini hantu naik nih. Ini hantu naik nih, hantu. Pasti maki-maki nih, ini pasti maki-maki hujan nih, tengoklah. Pasti maki-maki nih, tengok. Kan, tengok. Tengok, maki-maki nih pasti maki-maki, menghujat. Maki-maki, iya menghujat. Apa yang mau kau sampaikan? Di mana ada menghujat? Di mana menghujat kami? Kau berani enggak dibanding sama saya? Kau berani enggak? Lanjut Bang Blender. Aduh. Bentar aku masuk. Berani enggak? Oke, ku kasih kau 10 pertanyaan. Ngapain masuk Islam, masuk neraka? Kamu tahu enggak ya? Jangan curhat. Kamu Erik, janganlah kau tiru ajaran mereka.
Jangan kau curhat di sini, jangan mempermalukan Kristen. Kami pakai data. Jangan selalu menggonggong. Saya pakai data kok. Erik. Ada ayatnya. Mana ayatnya? Mendahului neraka dulu, gosong dulu, kan? Mana datanya? Mana datanya? Tunjukkan. Tunjukkan datanya mana? Mana datanya tunjukkan cepat. Nah. Bodoh kamu itu. Mana? Pertama masuk neraka loh. Mana datanya mana? Kamu itu Islam kan? Nggak tahu artinya Al-Quran. Oke, baik. Ku jawab. Kau mengatakan kami mendahului, bukan mendahului ya. Islam itu keselamatannya. Oke, kau dengar ya. Kami diperintahkan untuk menyembah dan beribadah kepada Allah. Udah, untuk mendapatkan amal ibadah. Ketika kami banyak amal. Yang dongeng itu. Dulu, kau jangan menghujat, monyet. Udah, kau kan bertanya, aku jawab. Aku bertanya, kau bertanya, aku jawab. Ya, udah. Kami dipastikan semua pasti masuk ke surga. Tapi setelah apa? Setelah semuanya amal ibadah. Diam dulu Bangki. Amal ibadah semua dihitung. Surga mana? Di akhirat nanti akan dihitung. Ketika amalan kami lebih banyak, maka kami akan masuk surga. Ketika dosa kami lebih banyak, maka kami dimasukkan ke neraka. Tetapi ingat ya, setelah kami masuk neraka, kecuali kami musyrik atau menduakan Tuhan, maka kami pasti akan masuk surga. Walaupun dosa-dosa kami dicuci di dalam neraka. Paham? Udah sampai situ ya, jelas? Dah. Apalagi mau kau tanya? Beda sama kalian. Kalau kalian neraka kekal selamanya. Kalau kalian neraka kekal selama-lamanya, paham? Iya, Al-Quran mana kau baca? Apa? Al-Quran mana baca? Kan neraka kekal selama-lamanya. Apanya? Apanya? Al-Quran ada berapa macam? Satu macam lah, Longor. Iya di Indonesia kan Persihap. Apanya? Maksud apa? Di Indonesia tahu? Hah? Apanya kau bilang nih? Ya kau pakai Persihap kan? Apa Persihap? Apanya kau? Kau ngerti nggak? Berarti kau nggak tahu. Udah aku jawab. Artinya kami Islam selain menduakan Tuhan, selain menduakan Tuhan kayak kalian, maka kami pasti akan masuk surga. Ya, terkecuali menduakan Tuhan, maka akan bersama-sama dengan kalian. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nar jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Ya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Itu dalilnya. Ya, paham ya? Dengar, udah, Islam itu selamat. Ya, tidak akan, sudah dibilang, semua amal ibadah akan dihitung di akhirat nanti. Ada masa, kalau kalian penghakiman, kalau kami ada masa perhitungan, semua amal ibadah akan dihitung. Ketika amal kami lebih banyak, maka kami akan masuk surga. Ketika dosa kami lebih banyak, itu pun juga akan Allah berikan syafaat kepada Nabi Muhammad di akhir. Apabila Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada kami yang banyak dosa, maka kami juga akan diselamatkan langsung masuk ke dalam surga. Jelas ya? Tapi kalau tidak bisa, syafaat kami tidak diberikan oleh Nabi Muhammad, ya, maka kami akan disiksa dulu di dalam neraka untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosa kami di dunia. Tetapi ketika kami sudah dihabiskan dosa-dosa kami di neraka, maka kami akan dimasukkan ke dalam surga dan kekal selama-lamanya. Jelas? Kalau kalian tidak, bagaimana dengan orang kafir? Bagaimana dengan orang kafir? Bagaimana dengan orang musyrik? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Paham? Jelas? Sekarang kau nikmati neraka kau nanti setelah mati pakai jas. Yang dulu kau saya tanggapi monolog enggak? Kau monolog nikmati enggak? Kau monolog apa lo? Dengarkan ya, bidadari yang montok di... Nggak ada urusan bidadari, Longor. Urusan bidadari.
Udah, di alam kubur, dengar ya, di alam kubur orang-orang kafir, pertama keadaan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah sejak meninggalnya, yaitu ketika berada di alam barzah sudah mengalami penderitaan yang tak terpikirkan lagi. Di surat Al-Mu'minun ayat 99 dikatakan mereka mengalami penderitaan. Mereka bahwasanya orang-orang kafir berharap ingin dikembalikan hidup walaupun 1 detik. Hatta iza ja'a ahadahumul maulu qala rabbi zi'un. Bahwasanya orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. La'ali a'malu salihin fima taraktu qalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waramahim barzaullah yang berlalu. Agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Masih mengenai alam barzah, orang kafir akan digigit 99. Orang kafir akan digigit 99 naga hingga hari kiamat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Bakar bin Abu Saibah dari Abu Said Al-Khudri bahwa ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan dikuasakan kepada orang kafir dalam kuburnya 99 ekor naga yang akan menggigit sampai tiba hari kiamat. Seandainya seekor saja dari naga itu menjilat sebidang tanah, maka tanah itu akan mati, tidak dapat menumbuhkan tanamannya. Nauzubillah min zalik summa nauzul min zalik. Itu yang terjadi kepada kalian. Tugas kami memperingati kepada kalian. Tugas kami hanya sebagai memberikan peringatan kepada kalian. Silakan, kalau kau tidak mau mendengar, nikmatin penderitaan yang kau hadapin. Dengarkan kubaca. Paham kau? Kau pakai data longor. Apa yang mau sampaikan? Apa yang mau sampaikan? Apa yang mau kau sampaikan? Ada longornya ini. Apa kau? Oi, longor. Dengarkan. Dan setelah mereka dibangkitkan, di padang mahsyar dari alam kubur, tak terkecuali orang-orang kafir, maka Allah mengumpulkan semua makhluknya, yaitu binatang, jin dan manusia. Khusus kepada binatang, Allah berfirman supaya mati, lalu makhluk tersebut mati menjadi tanah. Namun manusia tetap hidup. Melihat keadaan seperti ini, orang kafir berkeinginan juga ingin dijadikan tanah sama seperti binatang. Karena tidak tahannya penderitaan yang mereka hadapi, di mana ia merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa masuk ke dalam surga. Karena dulunya di dunia telah kafir dalam memilih agama, mereka telah salah dalam memilih agama, mereka salah dalam memilih Tuhan, maka Allah memberikan kepada mereka siksaan-siksaan yang kekal. Allah sudah memberikan peringatan, hei kalian Kristen, kalian sampai saat ini tidak bisa membuktikan Tuhan kalian. Kita semua di sini ingin masuk ke dalam surga. Buktikan kepada kami ketuhanan kalian adalah benar. Apabila benar Tuhan kalian, maka kami akan masuk ke dalam agama kalian. Tetapi kalian sampai saat ini tidak bisa membuktikan kebenaran agama dan Tuhan kalian. Bagaimana kami mau masuk? Sampai sekarang, pikirkan itu. Pikirkan itu. Sampai saat ini kalian belum mampu untuk membalas data-data kami. Artinya apa? Kebenaran itu datangnya dari Islam. Ya. Kebenaran itu datangnya dari Islam. Silakan. Kalau kalian tidak mampu untuk membuktikan kebenaran agama kalian, jangan banyak berkoar-koar, longor. Gantian, silakan. Silakan. Ya, tung. Apa yang mau kau bacakan? Apa? Saya bacakan. Apa yang mau kau bacakan? Kok dimi? Apa yang mau dibacakan? Sudah jelas. Buktikan. Oke, sekarang gini. Buktikan kebenaran kau. Agamamu itu Kristen datangnya dari Yesus. Buktikan. Buktikan. Kalau Kristen itu datangnya dari Yesus. Agama benar adalah inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Kalau kau ingin selamat, masuklah ke dalam Islam. Karena arti Islam adalah selamat, artinya keselamatan. Jelas? Masuklah. Satu-satunya
satu-satunya kitab, gitu banyaknya kitab di dunia ini, kitab suci, hanya satu-satunya Al-Quran yang ada pengakuan dari Tuhan langsung, yaitu Allah. Apa bising kali kau? Bising kali. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Hei, bukti kekuasaan kami adalah ketika Allah memerintahkan untuk melaksanakan sholat. Lihat, waktu ketentuan sholat kami ditentukan dari langit dan bumi. Allah lah pencipta langit dan bumi. Makanya waktu ibadah kami ditentukan langit dan bumi. Ketika azan berkumandang tiada henti, dari timur sampai dengan barat, bahkan seluruh dunia, azan tidak pernah berhenti berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Masuk daerah sana lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah tidak ada berhenti untuk membuktikan kekuasaan. Tunjukkan kepada kami siapakah yang bisa mengatur waktu ibadah sholat kami tanpa ada henti. Tunjukkan satu orang aja. Tunjukkan. Kami menantang semua manusia yang ada di sini, baik itu profesor, ahli-ahli paling jago. Tunjukkan kepada kami siapa yang bisa menunjukkan atau meneliti bagaimana cara ibadah sholat kami itu tidak ada hentinya seluruh dunia. Azan berkumandang. Tunjukkan. Buktikan secara ilmiah. Tunjukkan secara ilmiah. Belum lagi kekuasaan Tuhan kami. Hei, lihat bagaimana laut berbeda warna antara hijau dan kuning. Itu dari mana datangnya? Al-Quran sudah menyebutkan tentang laut berbeda warna. Belum lagi masalah jasadnya Firaun yang masih ada sampai saat ini. Ketika kau buka di surah Yunus ayat 92-90, bahwasanya maka kami biarkan hari ini. Hei, hari ini kami biarkan engkau Firaun. Kami biarkan engkau Firaun agar menjadi pelajaran untuk siapa? Untuk kita. Maka hari ini kami biarkan. Ketika kau baca Al-Quran itu sampai hari kiamat, masih tertulis maka hari ini, dan masih ada jasad Firaun sampai hari kiamat. Jelas. Ketika kau baca maka hari ini sampai 2 hari sebelum kiamat pun jasad Firaun masih ada. Itu buktinya Allah. Beda dengan kalian. Pada hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat. Setiap hari aku telepon Wak Daud. Wak Daud, ada nggak Yesus lahir hari? Ada nggak? Wak Daud, setiap hari aku telepon, ku baca di belakang Lukas. Maka pada hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat. Setiap hari habis paket ku nelponin Wak Daud. Setiap hari, Wak Daud, ada nggak Tuhan lahir Wak Daud hari? Ada nggak? Beda. Ku baca ini hari, ku telepon Wak Daud. Wak Daud, ada nggak Tuhan lahir di sini? Tuhan, itu tertulis pada hari ini. Ketika kau baca kau besok pada hari ini, lusa kau baca pada hari ini, minggu depan kau pada hari ini. Tanya, sadar kan? Pada hari ini ku baca, ku telepon Wak Daud, nggak ada. Tapi kalau kau baca di Al-Quran, jelas maka hari ini. Seminggu lagi kau baca tertulis maka hari ini. 2 minggu lagi tertulis maka hari ini. Artinya apa? Jasad Firaun itu akan ada selama-lamanya untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Jelas? Nah, kita bicara pakai data, bos. Jangan ngamuk-ngamuk, kalian. Yang kencang-kencang. Yang kencang-kencang. Memang benar, kalian keturunan iblis. Yohanes 8:4, iblislah yang menjadi bapakmu. Jangan menunjukkan karakter iblis kalian, jangan. Kami pakai data, terserah. Kita mencari kebenaran di sini, bukan mencari menang kalah. Silakan. Kami cuma ditugaskan untuk memberikan peringatan. Tugas kami adalah memberi peringatan. Ini karena apa? Karena aku udah makan lontong, makanya gini aku. Belum lagi aku pecahkan piring nih. Karena aku makan lontong dari mama mau jadi. Mak mau dapat lontong, cair. Makin ganas songorku, makin ganas. Hei, makin ganas. makan lontong, aduh, serak. Silakan, si paling taat, silakan, tanggapin. Janganlah menghujat kalian. Kami pakai data loh, jangan menghujat. Jangan. Kami pakai data. Apa yang mau disampaikan? Kau jangan ngamuk-ngamuk, Erik. Kau ngamuk-ngamuk kau. Aku baru makan lontong nih, ku gas kalian nanti. Ku blender kalian nanti semua. Ini perpaduan
Ini perpaduan ini, pendeta besar sama apa? Vatikan. Wah, ganas ini ya, berserak kan. Ini perpaduan dua pendeta. Silakan. Saya tanggapi. Lihat ayat Al-Baqarah 51. Tungkuriung. Pukimakmu. Pukimakmu tuh, pukimakmu. Tungkuriung pukimak ayah otakmu. Tungkuriung pukimakmu tuh, pukimakmu kau. Bujang inammu. Dalai kau, rojan kau, dalai kau, heyang kau. Apa pula tungkuriung di situ? Apanya kau baca tungkuriung Al-Baqarah? Pukimakmu, itu jawabannya. Ada otak kau kemana-mana kau. Mau mereport kau? Mau mereport? Apa pula Al-Baqarah? Nggak bisa kau, nggak pantas kau pemakan babi baca Al-Quran. Udah aku bilang tadi ya, dasarnya tidak pantas kalian membahas Al-Quran kami, nggak pantas. Nggak ada hak kalian untuk membahas Al-Quran kami, tapi kami punya hak untuk membahas kitab kalian. Karena apa? Banyak data nama kata-kata dari Al-Quran kalian ambil, makanya kami berhak untuk membahas kitab kalian. Semua kalian ambil dari Al-Quran, tapi kalian menghina Al-Quran, tapi kalian pakai Al-Quran, kata-kata Al-Quran. Kurang ajar nggak kalian itu? Tungkuriung kepala bapak kau tungkuriung. Silakan si paling taat. Tanggapin. Kok nggak ada yang mau tanggapin? Kalau kalian nggak ada yang menanggapin, berarti apa yang kami sampaikan benar. Disampaikan pendeta lain benar, selesai, udah itu aja. Silakan. Apa yang disampaikan di sini benar. Kalau tidak ada yang menanggapin, ya udah. Banyak penonton dari Kristen, salah satu apa? Imannya masih belum keras. Kalau kalian udah tua-tua, doktrin payah, udah berat. Yang masih remaja itu imannya belum kuat. Hati-hati, itu nanti yang mualaf gara-gara kalian. Gak membantah. Woi, paling taat. Iya. Ya. Mualaf. Iya, banyak mualaf. Melihat sifat-sifat kalian di Komali ini, apakah ada orang yang memualaf? Dengar kau ya. Aku aja memaki Oten. Wih, Oten, si Ardian saya tanya tuh. Kau muka kau petak kau Kristen, toh. Muka kau petak, kau jelek. Udah, kalau kau ashadu langsung kau ganteng. Percaya kau ashadu kau, sadar. Ya udah bang, tuntun aku banget. Tuntun, sadar dia. Aku gitu kan aja. Tuntun aku bang, tanya. Ada loh Adrian telepon dia nanti. Bisa ku panggil dia. Udahlah bang, asadu tuntut lagu. Ku maki aja sadar biar tau kok. Ku maki. Muka kau petak, kau kan masih remaja. Kalau muka kau petak selama Kristen, nggak ada yang mau cewek sama kau. Udah sadar kau. Kalau kau masuk Islam, kau nggak petak lagi muka kau. Asadu cepat. Asadu kau pijak kau ya. Asadu dia. Asadu. Itu macam asadu kok. Gila kau ya. Yoga adik Olan. Yoga adik. Kau cuman kaulah satu bisa ngajar aku. Dalam 3 hari kau nggak asadu sadat, ku kejar kau ya, ku hajar kau bang. Sadat, sadat, berserak kau. Apa lagi? Mau apa kau bilang? Mau apa kau bilang lagi? Coba. Jangan sekarang ku tengok mana yang murtad. Tunjukkan kepada kami mana yang murtad. Sabar yang muslim, sabar. Ini 2 untuk Oten, ini pendekar semua. Yang muslim sabar. Aku aja akunku satu lagi, ku turunkan satu lagi di rapper Oten. Aku nggak tahu kena report atau enggak nih ya. Yang sabar muslim. 2 dulu di Oten, kita siksa. Ini udah datang. Aku aja ngalah satu akunku ini. Sabar yang muslim. Bang Lindur, bentar. Bang Lindur, aku tinggal bentar ya, Bang Lindur ya. Aku tinggal bentar ke sekolah bentar ya. Iya. Lanjut bentar. Standby sini, standby aja. Standby aja. Aku yang ayasin. Oke. Si taat. Sampaikan start. Sampaikan, apa yang mau kau sampaikan? Tanggapin. Tenaga lontong aku nih. Dari Mak Moja tadi, di Mak Moja dapat lontong. Beli lontong ke blender, beli rias. Lontong aku. Mak, aku udah makan lontong. Rafael. Ya, blender. Ya, ada mau sampaikan? Macet. Sama ya blender. Begini bang, bisa bertanya enggak? Wah, 10 pertanyaan kok cepat. Aku udah makan lontong nih slow kok. Silakan. Ini saya mau tanya ini.
Bisa buka cam enggak? Kau mau buka? Ya, saya mau buka lah, tapi Buka, kan besarkan dulu. Udah, buka. Ini Bertanya aja pun macet di jantungan kau. jadi gini. Apa itu? Gini, ini dalam Al-Hakim no ini dia bilang gini. Muhammad tidak bisa menyelamatkan keluarganya sendiri. Nah, wahai keluargaku, janganlah kalian bersandar kepadaku, karena aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun di hadapan Allah. Gimana Iya. Muhammad? Iya, kan itu memang benar. Artinya apa? Bukan Nabi Muhammad yang menebus dosa. Bukan Nabi Muhammad yang mengampuni dosa. Allah. Paham? Nabi Iya. Muhammad itu hanya memberikan pengajaran kepada umatnya. Masalah dosa itu hak prerogatif Allah, bukan Nabi Muhammad. Paham ya? Paham? Ya, jadi Nabi Muhammad menyuruh. Jadi Nabi Muhammad, perbanyaklah kau mencari amal ibadah agar kau bisa selamat. Nabi Muhammad hanya memberikan kisi-kisi saja. Ikutin aku agar kau selamat. Ikutin aku. Ketika dia tidak mengikuti Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Paham? Paham di situ? Nabi Muhammad hanya menyampaikan kepada umatnya, hei, ikutilah perkataan ini agar kau masuk ke surga, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Tetapi ketika kau tidak melakukan apa yang kusampaikan, maka aku tidak bisa menyelamatkanmu. Jelas? Tapi dia juga katakan, dia bilang ini bang, mana satu itu ya? Amal kalian tidak akan menyelamatkan kalian. Hadis Aisyah, saya bukan. Iya, kami kan diperintahkan untuk mencari amal ibadah. Bahkan aku juga, kecuali Allah melimpahkan rahmatnya. Jadi amal kalian tidak menyelamatkan. Jadi janjinya apa kalau begitu? Begini, kan sudah jelas. Kami diperintahkan untuk menyembah dan beribadah kepada Allah. Udah. Ketika Nabi Muhammad memberikan agar kau mau selamat, ikutin Al-Quran dan Sunnah, ya, lakukan yang terbaik, berbuat amal apa aja. Nabi Muhammad istilahnya memberikan kau mau selamat masuk surga. Nah, lakukan ini, lakukan ini. Tapi sudah diberikan gak dilakukan, ya udah, gimana Nabi mau selamatkan? Paham? Jadi kalau yang syafaat ini maksudnya apa bang? Ini Syafaat itu ada ketentuan gini loh. Yang utama itu mengampuni dosa itu adalah Allah. Tadi kan udah katakan, ketika nanti dia